Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Nasya Fadia Aulia dengan NIM 46121011050, mahasiswi Fakultas Psikologi dari Universitas Mercu Buana, Jakarta. Di sini saya akan memaparkan mengenai materi yang berjudul Peran dan Peluang Penggunaan Aplikasi untuk Pemulihan Perekonomian terhadap Masyarakat pada Era New Normal untuk memenuhi tugas besar kedua pada mata kuliah Kewarganegaraan yang diampu oleh Ibu Dr. Siti Munawati MPDI hari Jumat kelas D407. Pada tahun 2019, khususnya 2019 akhir, kita dihadapi dengan suatu virus yang bernama COVID-19. COVID-19 ini tidak hanya menyerang Indonesia saja, melainkan seluruh dunia. Akibatnya, kehidupan dan aktivitas orang di seluruh dunia menjadi berubah, seperti adanya PSBB. Kebijakan ini sangat membingungkan dan menghambat aktivitas-aktivitas masyarakat, seperti adanya WFH yang merupakan dampak dari adanya kebijakan PSBB ini dengan harapan bisa memutuskan rantai penularan COVID-19 yang akhirnya merubah perekonomian masyarakat. Pengaruh pandemi COVID-19 ini pada perekonomian sangatlah besar, yang mana masyarakat merasakan kesusahan untuk memperoleh keperluan pokok serta menurunnya pendapatan mereka. Bahkan, pandemi menyebabkan angka kemiskinan itu mengalami kenaikan. Nah, jadi yang tadinya kegiatan perekonomian itu ditempuh secara berinteraksi, kini berubah. Mayoritas masyarakat itu berganti memakai sistem online melalui komputer ataupun handphone seperti media sosial atau internet untuk mencukupi keperluannya ataupun aktivitas bisnisnya. Menurut Alwi tahun 2020, pengaruh pandemi COVID-19 itu dikategorikan menjadi tiga, yaitu 1. Bisnis bertahan ataupun stabil, 2. Bisnis yang mengalami penurunan, 3. Bisnis yang mengalami kenaikan. Oleh karenanya, strategi yang dipakai ialah dengan mempromosikan bisnisnya di media sosial atau platform belanja online agar mampu bertahan di era pandemi ini. Dengan demikian, platform atau aplikasi online atau media sosial atau internet itu memang sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita di era new normal ini. Adapun pembahasan dalam PPT ini ialah 1. Pengertian era new normal, 2. Pengertian aplikasi, 3. Peran aplikasi sebelum era new normal, 4. Peluang dan pengaruh aplikasi pada era new normal. Pengertian era new normal. Era new normal merupakan dampak, faktor, atau sebuah skenario untuk mempercepat penanganan COVID-19 yang dilakukan oleh pemerintah dalam segala aspek yang diimplementasikan kepada masyarakatnya dengan mempertimbangkan studi epidemiologis dan kesiapan regional. Contoh gaya baru akibat new normal ialah 1. Stay at home, 2. Work from home, dan 3. Belajar di rumah. Nah, karena COVID-19, kebijakan PSBB membuat masyarakat menjadi was-was untuk keluar rumah, berinteraksi, ataupun jual beli. Maka, peluang yang dimanfaatkan oleh pelaku kreatif ialah menciptakan sebuah aplikasi-aplikasi yang sedang banyak dibutuhkan oleh masyarakat dan bermanfaat untuk kehidupan saat ini. Sehingga, banyak aplikasi yang baru bermunculan maupun ada sejak lama namun baru dibutuhkan kehadirannya saat ini. 2. Pengertian aplikasi. Aplikasi merupakan kecanggihan teknologi. Artinya, sarana ini memang diciptakan oleh manusia untuk memudahkan, meringankan, atau mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada. Aplikasi sekarang ini tidak hanya pada komputer saja, melainkan ada pada handphone atau alat digital lainnya seperti iPad ataupun smartwatch. Jadi, penggunaannya itu terbilang cukup mudah dan tidak memerlukan banyak effort. Tanpa sadar, manusia khususnya yang hidup di zaman milenial ini sangat bergantung terhadap sarana ini. Aplikasi memanglah memberikan kemudahan, namun kita harus tetap berhati-hati. Yang ketiga, peran aplikasi sebelum era new normal. Sebelum era new normal itu, aplikasi-aplikasi khususnya seperti Shopee, Gojek, TikTok, Zoom memanglah sudah ada. Namun, perannya itu hanya sebatas sarana untuk berkabar, menonton, mencari hiburan, ataupun memenuhi kepuasan diri saja. Jadi,
belum memberikan dampak atau efek yang besar bagi perekonomian negara maupun masyarakat. Namun, karena adanya pandemi ini dan era new normal, keadaan tersebut berbanding sangat terbalik. Nah, pada era new normal dan era pandemi ini, aplikasi-aplikasi tidak hanya mengalami kemajuan, melainkan banyak yang sempat mengalami kemunduran, bahkan mengalami kerugian yang sangat besar. Contohnya ialah aplikasi Grab dan Gojek. Antisipasi dan solusi yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemilik perusahaan yaitu Pak Nadiem Makarim dan Kevin Alui ialah aplikasi ini tidak hanya menyediakan jasa untuk para penumpang saja, melainkan semakin diluaskan yaitu untuk memesan makanan, mengantar barang, dan masih banyak lagi jasa-jasa lainnya. 4. Peluang aplikasi pada era new normal. Salah satu usaha dalam era new normal ini ialah pemerintah itu mengaktifkan dan merangsang antusiasme masyarakat agar menggunakan sosial media atau aplikasi-aplikasi yang sedang menjadi tren sebagai alat untuk mengembangkan diri dan kreatifan. Bahkan banyak yang menjadikan peluang itu sebagai media untuk menghasilkan uang. Peluang pada era new normal ini ialah banyak aplikasi yang memberikan berbagai macam penawaran, seperti distributor, endorsement, Shopee affiliate, dan masih banyak lainnya. Nah, di sini ada contoh aplikasi yang memiliki dampak yang besar untuk perkembangan ekonomi negara Indonesia pada era new normal ini, seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, Gojek. Adapun pengaruh aplikasi pada era new normal ialah terbagi menjadi dua, yaitu positif dan negatif. Yang positif itu ialah satu, menjadi sarana dan tempat untuk mengekspresikan diri, dua, menambah relasi dan pertemanan, tiga, media untuk mempromosikan produk dan jasa, empat, memudahkan konsumen. Adapun yang negatif ialah satu, meningkatkan jumlah utang, konsumerisme, dan hedonisme. Dua, meningkatnya kriminalitas. Tiga, memberikan efek kecanduan. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari pemaparan materi yang tadi ialah pengaruh digital atau aplikasi memang sangat penting khususnya di era new normal seperti sekarang ini. Jadi, pedagang dapat dengan mudah menjalankan usahanya secara daring tanpa harus repot kesulitan karena adanya era new normal seperti saat ini. Keuntungannya itu tidak hanya dimiliki oleh para pedagang saja, melainkan pada para penjual jasa, masyarakat, dan e-commerce juga mendapatkan kemudahan dan keuntungan dari adanya sarana ini. Tanpa sadar, hal tersebut membawa perubahan tidak hanya untuk masyarakatnya saja, melainkan perekonomian Indonesia. Selain itu, kita juga dapat menghasilkan cuan dari aplikasi-aplikasi yang sedang dibutuhkan. Contohnya ialah Zoom, Google Meet, Turnitin, dan aplikasi penayangan film yang mengharuskan penggunanya untuk berlangganan. Adapun saran dari pemaparan materi tadi ialah satu, bagi para pengguna aplikasi untuk lebih berhati-hati, karena aplikasi bukan hanya membawa hal-hal yang baik saja, melainkan dapat merugikan tergantung pemakaiannya. Yang kedua, bagi aplikasi pembelanjaan, untuk lebih menyederhanakan fitur-fiturnya agar dapat mudah dimengerti khususnya oleh kalangan orang tua. Yang ketiga, bagi para pembisnis atau wirausaha online untuk lebih banyak menyediakan promosi atau diskon agar semakin menarik perhatian para pengguna dan pembeli. Berikut referensi yang saya pakai dalam materi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi yang saya paparkan tadi dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.